Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Oke, halo Dennis, izin ya saya mau pansos. Nama-nama orang yang luar biasa seperti ini kalau saya bikin konten itu biasanya yang nonton banyak. Dan kalau AdSense-nya ditonton, terima kasih sudah memberikan saya uang untuk beli mainan, bayar internet untuk bikin konten ini, melakukan banyak hal. Dan semoga hal itu positif. Nah, kembali lagi di sini saya nahan-nahan banget buat nggak bikin konten tentang si Dennis Carissa ini tadi. Karena yang saya tahu ini kalau bareng sama Uya Kuya ini adalah the king of content. Kalau saya bilang ada Mas Helmi Yahya, ini nomor 2, ini Uya Kuya. Dari dulu itu dia adalah seorang konten kreator. Jauh sebelum Atta Halilintar lah, Ria Ricis, siapapun kalian bilang ini konten kreator, Uya Kuya ini konten kreator. Dia bisa bikin apapun. Dan salut untuk Papi Uya. Tapi apapun itu, makanya saya selalu bilang, ini settingan apa enggak sih pas Dennis ini sama Uya? Saya lihat di Facebooknya istrinya, Mbak Astrid. Saya juga lihat ini lumayan, intens si beliau ini, Mbak Astrid ini bahas. Karena beliau ini jarang-jarang banget di sosial media, selain mempromosikan karya anaknya dan juga hobi-hobinya kumpulin boneka juga. Tapi kali ini tuh intens banget. Pas pertama saya nggak tahu ini tentang apa. Ke belakang, oh si Dennis ini tadi ternyata mencuat lagi namanya. Oke, saya pikir ya sudahlah, ini kalau saya di pikiran saat itu adalah kayaknya Dennis datang terus ya mungkin deal-dealan terus ya udah nanti kita bikin konten ya buat naikin nama lo gini orang tahu, dan tapi terus merembet ke Deddy Corbuzier. Oke, Master Deddy ini kalau saya bilang satu-satunya orang yang nggak bisa diajak settingan ya kecuali endorsan produk ya, tapi ini kelihatan apa ya, saya jadi bingung ini real ya kalau gitu. Jadi ngira settingan terus real. Terus kemudian yang terakhir ini saya lihat hari ini, Mami DP, Dewi Persik, wah dengan sumpah serapahnya, saya lihat wah luar biasa ini tadi yang, wah pokoknya kalian harus, kalau kalian ngikutin Instagramnya pasti akan kaget. Ya kalian nonton lah pokoknya, saya nggak mau komentar, tapi di sini saya pengen lihat, kalau pakai kartu, si Dennis cadel. Saya nggak body shaming ya, karena ini yang dijual sama dia. Bahkan dia menjual juga dirinya terakhir adalah gila. Itu judul musik videonya. Ini beneran apa enggak sih? Apakah ini adalah sebuah cara untuk membuat konten yang baru? Apakah ini cara untuk menarik perhatian orang? Atau apa? Apakah ini konten marketing S5? Ataukah ini bener-bener emang dia tuh gila gitu loh. Oke, kita akan lihat di sini. Pakai kartu saya. Dan saya akan lihat yang pertama. Ada kartu Devil, tapi kebalik. Nah, jadi aneh. Kalau gini, berarti Dennis ini orangnya jahat. Tapi kalau begini, artinya dia tuh pura-pura sebenarnya. Oke, saya nggak bilang maksudnya pura-pura di sini tuh adalah kalau saya bilang sih dia itu nggak seperti itu aslinya. Saya nggak tahu yang kenal secara personal siapa, tapi coba dicari tahu. Maksudnya kalau dia memang begitu, saya sih mikir ini harusnya dari dulu. Sama kayak Nikita Mirzani itu. Nikita Mirzani kalau kita ketemu orangnya baik loh. Dia dermawan dan semuanya. Dia mencitrakan untuk jadi seseorang yang memang nyablak. Apapun benar, menurut dia benar, dia katakan benar. Kalau dia nggak suka, dia ngomong. Dan ya kalau boleh saya bilang itu adalah sebuah set karakter yang memang ingin dicitrakan dan dijual. Nah, saya merasa bahwa Dennis pun seperti ini. Mungkin aslinya nggak begitu. Mungkin dia sama teman-temannya juga santun. Dan saya iseng lihat konten YouTube-nya. Yang pertama tuh ngajarin merangkai bunga dan sebagainya. Santun. Dan dia saya bilang ya, ini kayak cici-cici di mana namanya daerah Tangerang sana yang suka jualan produk terus mempromosikan gitu. Saya lihat dia citranya begitu saat itu gitu loh. Terus dengan sekarang jadi begini tuh kayaknya. Tapi anyway, tetap berhasil. Orang-orang akhirnya tahu brand Dennis Carissa. Dan orang pun ini spellingnya kalau kita lihat di sosial media yang mencoba untuk mengklon akunnya di Instagram itu ada puluhan orang. Oke, belasan tuh under 20. Ini di atas 20, mungkin ada 30, 40 orang. Ini membuat
Dennis Carista apa, Dennis Carista aja. Dan jadi maksud saya di sini adalah berarti brandnya ini memang berhasil dibesarkan oleh dia. Tetapi kalau melihat ini, kalau kalian berpikir dia jahat atau dia orangnya itu, ya kalau saya bilang sih kebalikannya mungkin ya. Ini dia cari duit. Oke. Yang kemudian saya lihat di sini adalah dengan follower sampai 490.000 dan apa yang dilakukan, sepertinya dia ini, kalau saya bilang ada beberapa orang yang memang melakukan ini dan mereka melakukannya terencana. Artinya ada beberapa hal yang dia nggak akan singgung dan dia akan tetap di sisi itu tadi. Nah, tapi kalau saya bilang, ini kayaknya mengikuti siapa ya? Kalau boleh saya bilang sih, ini versi ceweknya Aldi Taher ya. Jadi kayak semua jalan itu kayak di siapapun yang ada di situ tabrak aja seperti itu tadi. Konten saya ini bakal jadi ini juga nggak ya sama dia? Cuman maksud saya di sini, saya pengen ngasih tahu kepada kalian semua yang berniat untuk meniru dia, jangan langsung melakukan. Mungkin ada yang berpikir pengen followernya nambah dan sebagainya dengan cara membuat sensasi. Please don't, jangan. Ini tidak untuk semua orang. Tujuan saya membuat video ini adalah itu, oke? Saya tidak juga punya hak membenarkan atau menyalahkan apa yang dilakukan oleh Dennis, tapi tampaknya kalau menurut saya, apa yang dilakukan saat ini mulai lepas kendali sepertinya. Sesuatu yang harusnya ini di planning, kayaknya mulai kayak agak lost. Dan mungkin ini adalah sebuah resiko saat menempuh jalur kebekenan dengan cara seperti ini tadi. Jadi kalau menurut saya untuk Dennis lebih hati-hati karena kayaknya ini sudah mulai kehilangan. Jadi kalaupun ngebut, ini mulai setirnya tuh kayak udah mulai goyang dan hati-hati deh. Kalau ini terjadi, takutnya nggak cuman kamu yang celaka, tapi orang-orang yang lain juga. Kita akan lihat lagi bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi. Oke. Dia ini memang hustler itu maksudnya orang yang terus berusaha di sosial media. Dia melakukan semua hal di sini. Dan kayaknya dia memang mempromot, yaitu tadi, hujatan orang ini sebagai sebuah cara, sebuah anak tangga untuk menapaki apa yang dia lakukan. Sempat berantem, bilang kalau lu yang nggak punya karya. Gua nggak bilang lu nggak punya karya. Ya, intinya adalah kalau dibilang dia nggak punya karya, punya. Dia ini kan seorang florist, seorang pembuat bunga. Tapi yang saya dengar ini lebih ke namanya. Bukan karena, bunganya ini merupakan bunga yang langka di Indonesia baru pertama kali. Atau nggak bisa orang lain merangkai selain dia. Misalkan sama seperti istri saya pelukis pasir. Ya karena pelukis pasir itu jarang sekali. Saat dia melukis pasir, orang akan tahu, karyanya ini beda gitu. Tapi ini, saya nggak pernah mendengarkan kalau rangkaian bunganya Dennis Carista itu itu nggak pernah. Tapi yang saya dengar adalah dia ini dengan kecadelannya yang kalau cadelnya nggak negatif ya, itu malah membuat dia cute kalau saya bilang ya, cantik tercadel gitu. Tapi perilakunya ini yang constantly itu ribut sama artis-artis ini yang itu kalau kalian dengerin kata-katanya Dewi Persik itu, aduh. Itu kalau saya jadi Dennis itu langsung gali lubang, masuk ke dalam, nggak keluar-keluar berapa bulan. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Sehingga kalau saya kira dia memang membangun karirnya melewati ini tadi. So, artinya apa? Nggak apa-apa, monggo silahkan. Tapi untuk kalian semua yang mau meniru, jangan. Biarin aja dia. Karena nggak semua orang ini bisa, yaitu tadi, have it what it takes untuk jadi si Dennis Carista ini tadi loh. Nah, ini keluar lagi kartu The Magician tapi kebalikan. Kalau kartu The Magician yang asli, maksudnya saya dapat nggak terbalik, itu adalah satu kemampuan untuk mengatasi semua yang terjadi. Maka kalau seperti ini, dia tuh seharusnya bisa mengatasi. Tapi sepertinya ini kayak kebablasan. Jadi kayaknya settingannya ini mulai menuju ke sesuatu yang ini semua orang yang nggak ikutan, itu ikutan di situ. Nah, hati-hati. Ini mungkin karakter-karakter begini ini suka, ya memang akan lebih mudah untuk diterima oleh orang-orang. Salah satunya Dokter Tirta tuh. Seharusnya seorang dokter ngasih tahu nasihat itu kan santun dengan segalanya. Dia sambil marah-marah. Nah, akan lebih gampang memang. Tapi ya ini tadi, ini lebih berbahaya. Dan jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan orang, dan orang itu ingin melakukan apapun kepada dia, aduh, ini yang hati-hati. Kartu The Magician terbalik. Ini adalah sesuatu yang kamu nggak bisa untuk taking care ini. Ini akan terjadi sesuatu yang beyond your, yaitu tadi
capacity gitu loh. Yang kalau saya pikir ini adalah sebuah kondisi di mana ya kamu nggak akan handle gitu, nggak akan bisa handle gitu. Makanya hati-hati. Dan ini satu hal yang kalau saya bilang kalau sudah di titik ini, lebih hati-hati lagi dan coba untuk lebih calm deh. Karena next ya kita nggak akan bisa hitung dan ini bisa terjadi apapun. Tapi kalau ternyata ini nggak settingan, ini bukan beneran dan masih settingan. Oke. Dan untuk kalian semua yang berniat meniru, belajar dari apapun yang dilakukan, jangan. Oke, kita lihat kartu Three of Swords ini adalah tentang satu hal yang berusaha dari masa lalu, masih kita tarik ke sekarang, apapun itu. Nah, kalau saya bilang dari sini jangan. Oke, Dennis ini cantik. Dennis ini smart kok. Dia tuh bisa menjawab apapun dengan cepat. Dia bisa di depan Master Deddy Corbuzier tetap dengan santainya menjawab semua pertanyaan. Dan jawabannya ini tuh nggak istilahnya nggak membuat apa ya, dia tetap terlihat smart, dia ini pede dan dia tahu menempatkan posisinya, dia tahu kapan dia harus ngedis Master Deddy, tahu kapan dia harus manggil om dan bersifat sopan. Jadi kalau menurut saya ini orchestrated, apapun yang dilakukan ini adalah karakter yang dia bangun. Tapi ingat, yang lebih berbahaya di sini adalah orang-orang yang berusaha meniru tapi nggak punya kemampuan untuk seperti itu dan jadinya malah akan. Ketakutan dari sosial media adalah peniruan. Orang mengira apa yang dilakukan oleh seseorang yang lain ini bisa dengan gampang ditiru, padahal sesuatu itu tadi nggak segampang itu. Maka please, hati-hati sekali, terutama kalian semua yang nonton, hati-hati jangan ditiru. Dan kalau saya sarankan di sini, sekali lagi, stop ini semua. Please, namamu sudah lumayan tinggi, brandnya sudah oke, yuk sekarang jualan bunga lagi deh. Pamer video fitness lagi deh, dan apapun yang kamu lakukan deh. Kalau menurut saya ini udah nyaris kebablasan. Takutnya nanti berurusan sama hukum malah terjadi sesuatu. Jadi kalau boleh saya sarankan, ini sudah cukup, exposure-nya sudah luar biasa. You cannot push your luck anymore further. Jadi kalau saya bilang stop di sini cukup, karena sama satu lagi, ini nyontohnya nggak bener ke anak-anak. Tadi saya katakan bahwa oke lah, dia smart, cantik dengan semua yang dia lakukan ini. Dan kalau menurut saya, kalau ini diterusin lagi, ini terjadi banyak hal yang ini nggak bisa kita kalkulasi lagi, ini terlalu variabel untuk bisa kita perhitungkan. Jadi kalau menurut saya stop di sini sebelum terjadi sesuatu yang membuat kamu stop, dan stopnya ini selama-lamanya. Ini bukan mati meninggal loh ya, tapi akhir ini semua sebelum kamu diakhiri oleh keadaan. Dan kalau boleh saya bilang sekali lagi di sini, kita harus menakar ini dengan tepat. Karena kalau enggak, ini adalah sebuah next level of absurdity, absurd, pokoknya absurd Paul ini tadi. Dan kita kan suka nonton tuh kalau tayangan WWF, itu kan sebenarnya kan mereka latihan dulu ya. Jadi kalau mukul pun itu mukul dengan kekuatan yang cukup, ya kalaupun luka itu luka yang istilahnya terukur, dan itu ditujukan untuk hiburan. Kalau mau melakukan ini mendingan seperti itu. Jangan sampai ini berakhir di meja hijau, ada yang dituntut, ada yang ngeri, benar-benar ngeri. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang akan terjadi, dan ya please stop sekarang. Dan kalau boleh saya sarankan untuk para punggawa hukum di sana atau siapapun pengelola negara, kayaknya memang saya sih mulai setuju kayaknya ya, ada KPI di YouTube ini tadi. Ada orang yang mengawasi mana yang pantas, mana yang enggak. Perseteruan gunjing-menggunjingkan, orang-orang melakukan sesuatu yang nggak mendidik, ini mulai meresahkan kalau saya bilang di YouTube ini tadi. Harus ada satu badan yang memang memiliki satu otoritas untuk mengatur ini tadi. Jika tidak, mungkin ya kalau penyuluhan itu kayak zaman 80s banget gitu. Tapi mereka ini memang harus dikasih tahu. Kita nggak mau terjadi kasus-kasus seperti Ferdian Paleka atau kasus-kasus pencemaran nama baik atau apapun itu. Harapan kita apapun yang ada itu bisa selalu mengambil nilai positif daripadanya. Kalaupun ternyata ini tujuan pertamanya adalah menarik traffic, oke. Selanjutnya saat uang sudah terkumpul, please lakukan tanggung jawabnya untuk mengedukasi orang-orang yang sudah ngasih duit ini tadi. Harus ada kesadaran di sini. Dan kita tidak ya terus ikut-ikutan gila dan memproduksi konten yang seperti ini terus-menerus.
kok kayaknya keren gitu anak-anak muda ini melakukan sesuatu yang melanggar hukum, melanggar etika dan sebagainya. Saya nggak ngomongin Dennis ya, tapi in general gitu. Kalau menurut saya sih apapun itu, please pick your borders. Kamu boleh melakukan apapun, tapi tahulah batasannya ini mau di mana. Ada juga obrolan antara Dennis dan Master Dedi di sini yang mengatakan bahwa oke, berarti lu nggak akan masalah sara, agama. Nah, please do. Jangan melakukan apapun dan menghalalkan cara. Kita, saya, kalian semua tahu bahwa sosial media ini adalah tempatnya kita semua bisa menjadi apapun, memperoleh apapun, baik dari rupiah hingga cinta. Tapi jangan sampai kita diperbudak olehnya dan menjadi seseorang yang kita nggak pengen menjadi dia. Nah, kalau saya bilang dia ini terus Aldi Taher ini, please stop lah. Yuk. Kita semua tahu kalian semua ini memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan ini. Jadi yuk berkarya dan tunjukkan hal yang lebih positif lagi. Exposure sudah dapat, oke? Yuk sekarang berikan satu nilai kepada penonton kalian dan harapannya ini tidak akan ditonton oleh generasi yang selanjutnya dan terus mereka ini akan malu melihat generasi pendahulunya seperti ini, atau kalau tidak malah menjadikan kalian semua ini panutan dan melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi ke depannya. Harapannya demikian, semoga apapun yang negatif ini stop dipertontonkan di sosial media, karena mau nggak mau ini adalah apa yang akan ditonton oleh anak cucu kita. Untuk kalian semua yang menonton dan kebetulan terlibat hal seperti ini atau apapun itu, silakan telepon atau tanya nomor di bawah ini untuk menghubungi saya. Saya akan bukakan kartu untuk kalian. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa dan salam.